Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu kembali. Mudah-mudahan saudara-saudara dan keluarga saudara dalam kondisi sehat dan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita dipersilakan oleh rektor dan juga para pimpinan untuk melaksanakan perkuliahan dalam bentuk daring seperti yang kita lakukan pada kali ini. Untuk pertemuan kali ini, saya sengaja mengundang saudara-saudara 3 kelas untuk berada di dalam satu forum agar kita lebih efektif dan lebih efisien. Saya mohon maaf apabila kemudian ternyata saudara-saudara banyak yang tidak bisa hadir karena berbenturan waktunya dengan perkuliahan yang lain. Tetapi dalam rangka untuk bisa saling bertemu semua kelas, meeting ini saya sengaja untuk saya jadikan satu kelas secara keseluruhan. Sehingga di dalam kelas ini ada 3 kelas, yaitu kelas ICP, kemudian kelas A, dan kelas B. Untuk mengawali perkuliahan kita pada kali ini, marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari kelak sampai 1 semester ini bisa menjadikan kita lebih cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan hidayah berkat Al-Quran, dan mudah-mudahan nurul Quran, cahaya Al-Quran terus menjadikan cahaya bagi kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadhihi wa ala kulli nabiy salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila baina wa ahlina al-Fatihah. Dan kita membaca doa kepada guru-guru kita dan kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, terutama para masyayikh kita dan orang-orang yang telah menulis kitab-kitab tafsir yang nanti akan kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ilmu para beliau semua bisa dipermudahkan oleh Allah untuk kita pelajari dan kemudian nanti bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ada hadhihi al-Fatihah. Baik, saudara-saudara, sebagaimana mata kuliah yang diberikan kepada saya pada kali ini agak berbeda dengan beberapa mata kuliah sebelumnya, karena tafsir Ayatul Ahkam ini biasanya tidak diberikan kepada saya. Tetapi pada semester ini entah pertimbangan apa, mungkin ada pertimbangan teknis yang lain, kemudian tafsir Ayatul Ahkam ini diberikan kepada saya, dan saya sangat senang sekali untuk bisa menemani saudara-saudara belajar tafsir Ayatul Ahkam, karena ini merupakan bentuk aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari pada semester-semester sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali terhadap apa yang kita pelajari berkaitan dengan tafsir ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara-saudara bahwa sesungguhnya yang disebut dengan tafsir ini adalah apa yang disebut dengan al-bayan di dalam beberapa ilmu yang lain. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya sekalipun Al-Quran ini sudah diturunkan dalam bentuk bahasa yang sangat mudah dan bahasa Arab yang mudah untuk kita pahami, tetapi tentu karena ada beberapa hal yang terdapat di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah karena bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu banyak yang mujmal, kemudian ada beberapa di antaranya ayat-ayat yang terdapat di dalamnya itu ada yang mutasyabihat. Dan oleh sebab itulah, maka para sahabat yang juga itu adalah orang Arab masih membutuhkan terhadap penjelasan Rasulullah SAW. Kalau para sahabat yang cerdas, kemudian juga orang Arab itu saja membutuhkan terhadap apa yang disebut dengan tafsir, maka apalah lagi kita yang bukan orang Arab. Oleh sebab itu mempelajari tafsir ini sesungguhnya adalah mempelajari tentang hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Mempelajari tafsir sebagaimana yang akan kita pelajari, itu artinya kita mempelajari tentang makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran, karena
Al-Quran sebagai hidayah itu tidak bisa kita amalkan kecuali kita memahami maknanya secara baik dan benar. Untuk mempelajari atau belajar tentang bagaimana makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu secara baik, maka tentu ada beberapa ilmu yang harus kita pelajari sebelumnya dan saudara-saudara sudah mempelajari itu. Untuk mempelajari tafsir secara benar tentu membutuhkan metode dan kemarin saudara-saudara sudah belajar tentang bagaimana metode tafsir. Dan tentu metode tafsir inilah yang akan kita gunakan untuk mempelajari tentang bagaimana cara memaknai Al-Quran. Nah, saudara-saudara, dari sisi itulah maka at-tafsir disebut dengan at-tafsir. Untuk mengingatkan kembali bahwa ilmu yang kita pelajari yang disebut dengan at-tafsir ini adalah ilmu yu'rafu bihi fahmu kitabillahil munazzal ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir itu adalah merupakan ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran. Dan termasuk di dalam ilmu tafsir, karena kita harus memahami apa yang terdapat di dalam kitab Allah itu, maka tafsir itu termasuk wabayani ma'anihi wastifraji ahkamihi. Adalah menjelaskan tentang makna-makna yang terdapat di dalamnya, wastikhraji ahkamihi wa hikamihi wastibdad dzalika min ilmi al-lughatil wan nahwi wat tasrifi wa ilmi al-bayan wa usulul fiqh wal qiraat wa yahtaju li ma'rifati asbabin nuzul wan nasikh wal mansukh. Jadi tegasnya bahwa tafsir yang kita pelajari ini adalah merupakan tafsir yang bagiannya dari situ itu adalah wastikhraji ahkamihi, adalah mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Saudara-saudara, karena Al-Quran itu sangat luas sekali dan kita tidak mungkin untuk mempelajari Al-Quran itu secara keseluruhan dalam waktu yang sangat pendek. Apalagi dalam waktu semester yang seperti yang kita batasi dengan waktu dan ruang ini, tentu kita tidak bisa mempelajarinya secara baik dan lengkap. Dan begitupun para ulama-ulama yang mempelajari tentang Al-Quran ini tidak secara keseluruhan, kemudian mempelajari secara keseluruhan terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekalipun ada beberapa tafsir yang memang menggunakan tafsir dengan model tahlili, sebagaimana yang saudara pelajari, artinya dia mempelajari dari awal ayat sampai kepada akhir ayat, tetapi tentu ada kecenderungan dari para ulama di dalam menafsiri Al-Quran. Ada ulama yang cenderung menafsiri Al-Quran dengan menggunakan ilmu bayan. Ada yang cenderung dengan menggunakan ilmu nahwi. Ada yang cenderung menggunakan ilmu balaghah. Ada yang cenderung menggunakan ilmu asbabun nuzul. Ada yang cenderung menggunakan ilmu nasikh wal mansukh dan seterusnya. Artinya pemilihan sebagaimana yang terdapat di dalam perkuliahan kita ini bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Begitu juga pemilihan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran tidak secara keseluruhan kemudian ditafsiri oleh para ulama. Tetapi ada ulama yang cenderung hanya memilih kepada tafsir-tafsir ayat tentang hukum yang kemudian muncul tafsir ayatul ahkam seperti miliknya Imam As-Sabuni misalnya. Tetapi ada ulama yang cenderung menafsiri ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, maka muncullah kitab-kitab tafsir tentang ayatul sifat wasma'illah. Dan ini semua sesungguhnya adalah sebuah pilihan yang kalau kemudian kita pada kali ini hanya mempelajari tentang tafsir ayatul ahkam, ini bukan sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang juga